Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Adik-adikku, kita bertemu kembali di pembelajaran PPKN di kelas 8 semester 2 ya. Pada pertemuan ini kita akan membahas bab yang kedua, yaitu tentang Sumpah Pemuda ya, untuk bagian yang pertama. Mohon disimak dengan sebaik-baiknya ya adik-adik biar semuanya menjadi paham. Dan jangan lupa apabila konten ini bermanfaat untuk di-subscribe channelnya biar bisa terus berkembang. Baik adik-adik, tidak banyak membuang waktu, langsung saja kita mulai pembelajarannya dan selamat untuk belajar. Oke adik-adik, pada pembahasan kita kali ini, kita awali ya dengan sejarah Sumpah Pemuda dulu ya. Di sini Sumpah Pemuda ya merupakan intisari dari isi putusan Kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia atau yang dikenalnya dengan Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Nah, melalui hasil kongres itulah kita bisa mengenal istilah satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia yang kemudian dikenal dengan nama Sumpah Pemuda ya. Nah, di sini Kongres Pemuda I adik-adik nih mohon diingat, Kongres Pemuda I sehingga nanti terbentuk ya Sumpah Pemuda. Dari Kongres Pemuda I ini berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Nah, di kongres itu mereka membicarakan pentingnya persatuan bangsa bagi perjuangan menuju kemerdekaan. Kemudian pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia kembali mengadakan Kongres Pemuda II. Pada Kongres Pemuda II ya, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928 inilah diambil keputusan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yakni Indonesia. Nah, jadi istilah Sumpah Pemuda ya yang dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928 ini melalui berbagai macam tahapan ya, ada Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Nah, kemudian nih kita bahas nih adik-adik ya, Kongres Pemuda I itu seperti apa? Nah, di sini nih peranan pemuda dalam pergerakan nasional dimulai sejak berdirinya Budi Utomo ya. Tentu kita ingat organisasi pertama yaitu Budi Utomo munculnya atau ditetapkannya itu pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, dalam perkembangan selanjutnya organisasi itu lebih banyak diikuti oleh golongan tua ya. Pada perkembangannya ya dari organisasi Budi Utomo ini kebanyakannya organisasi itu diikuti oleh golongan tua. Nah, oleh karena itu, para pemuda selalu ingin menggalang kekuatan yang merupakan pencerminan dari aktivitas para pemuda, ya. Nah, barulah pada tanggal 7 Maret 1915 di Jakarta, para pemuda seperti Dr. R. Satiman, Wirjo Sanjoyo, Kadarman dan Sunardi mendirikan organisasi kepemudaan yang keanggotaannya terdiri dari anak sekolah menengah di Jawa dan Madura. Nah, perkumpulan itu diberi nama Trikoro Darmo. Ya, ini organisasi kepemudaan nih. Setelah muncul organisasi pertama yaitu Budi Utomo, tapi sayangnya itu yang diikutinya itu kebanyakan oleh golongan tua. Nah, golongan mudanya berarti pada tanggal 7 Maret 1915 ini membentuk organisasi pemuda yang diberi nama Trikoro Darmo untuk organisasi anak sekolah menengah di Jawa dan Madura. Nah, kemudian Trikoro Darmo ini tujuan perkumpulannya adalah ya mencapai Jawa Raya dengan cara memperkokoh rasa persatuan antar pemuda Jawa, Madura, Sunda, Bali dan Lombok. Ya, tujuannya nih, tujuan Trikoro Darmo tadi. Nah, kemudian nih membentuk Kongres Pemuda I ya. Kongres Pemuda I dibentuk itu bertujuannya satu nih, membentuk Badan Sentral Organisasi Pemuda Indonesia. Yang kedua, memajukan paham persatuan kebangsaan. Yang ketiga, mempererat hubungan di antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Nah, ini adalah Kongres Pemuda I ya tujuannya. Karena pada zaman itu, sebelum Kongres Pemuda I, organisasi-organisasi pemuda itu masih bersifatnya kedaerahan ya.
ada yang Yong Japa, Yong Madura, kemudian Yong Sumatranan gitu ya. Jadi dibentuklah Kongres Pemuda I yang tujuannya dari organisasi-organisasi kedaerahan itu dipersatukan menjadi perkumpulan pemuda kebangsaan. Nah, berikutnya Kongres Pemuda I ya setelah dilaksanakan. Nah, ini hasil utamanya. Hasil utama yang dicapai dalam Kongres Pemuda I itu antara lain ya sebagai berikut nih. Ini hasil Kongres Pemuda I. Yang pertama, mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Walaupun dalam hal ini masih tampak samar-samar ya, belum secara kokoh dan mantap untuk mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia untuk Kongres Pemuda yang pertama. Kemudian hasil yang keduanya, usaha untuk menghilangkan pandangan adat dan kedaerahan yang kolot dan lain-lain ya. Jadi kita pandangannya satu kebangsaan ya, bukan per wilayah atau kedaerahan. Nah, berikutnya setelah Kongres Pemuda I ada lagi ya Kongres Pemuda II, sehingga nanti muncul istilah Sumpah Pemuda nih. Dalam Kongres Pemuda II, ide penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua ini berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI ya. Sehingga muncul Kongres Pemuda II karena Kongres Pemuda I tadi hasilnya juga dibilang masih samar-samar ya. Maka dibentuklah Kongres Pemuda II yang idenya itu dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPI. Nah, sebuah organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia. Nah, ini Kongres Pemuda II. Berikutnya, Kongres Pemuda II ini berlangsungnya itu pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 ya, 2 hari dalam 3 tahap rapat. Nah, rapatnya sebanyak 3 kali nih berarti. Yang pertama rapatnya itu berlangsung di gedung Katolik ya, Yonglingen, Bonn di Waterloopplein atau sekarang dikenal dengan Lapangan Banteng, Jakarta ya. Kemudian rapat yang keduanya ya dipindahkan ke Ostjava Bioskop di Konijkplein North atau sekarang dikenal dengan Jalan Medan Merdeka Utara. Pindah tempat ya, rapat pertama di Lapangan Banteng, rapat keduanya di Jalan Medan Merdeka Utara. Kemudian rapat ketiganya ini keputusan akhirnya ya. Kemudian rapat ketiganya di Gedung Kramat 106 baru dipakai untuk rapat ketiga yang sekaligus penutupan rapat. Nah, jadi Kongres Pemuda kedua dilaksanakannya sebanyak 3 kali tahapan ya, rapat pertama, rapat kedua, dan rapat ketiga. Nah, di sini tadi Kongres Pemuda I memiliki tujuan dan tujuannya sudah kita paparkan. Kongres Pemuda II juga nih tujuannya itu dibentuk Kongres Pemuda kedua yang kemudian dikenal dengan tujuan Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut nih adik-adik. Mohon dipahami ya. Yang pertama, tujuan dari Kongres Pemuda II ini adalah satu, melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia. Yang keduanya, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia. Dan yang ketiga, tujuannya memperkuat kesadaran kebangsaan Indonesia dan memperteguh persatuan Indonesia ya. Karena semula seperti yang saya katakan tadi bahwa organisasi atau perkumpulan pemuda itu masih bersifat kedaerahan atau kewilayahannya masing-masing. Nah, di Kongres Pemuda II ini memperteguh ya dari organisasi kedaerahan kita diperkuat untuk menjadi satu kesatuan yaitu Persatuan Indonesia. Nah, adapun Kongres Pemuda II ini kita kenal ini adik-adik susunan panitianya ya, susunan panitia Kongres Pemuda II pada tahun 1928. Ketuanya dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito, ini dari Perhimpunan Pelajar Indonesia. Wakil ketuanya Joko Marsiat dari Yong Japa. Artinya ini dari organisasi kepemudaan di Jawa ya, Yong Japa. Sekretarisnya yaitu Muhammad Yamin dari Yong Sumatranen, Bonn. Bendaharanya yaitu Amir Saripudin. Kemudian pembantu satunya Johan Muhammad Tai. Pembantu duanya Kartosungkono. Pembantu tiganya Senduk dari Yong Celebes, pembantu empatnya J. Leimena dari Yong Ambon, ini artinya dari pemuda ya, Yong itu berarti pemuda Ambon. Kemudian pembantu limanya adalah Rohjiani, pemuda kaum Betawi ya. Jadi ini
Orang-orang yang menjadi panitia di sini adik-adik ya merupakan perwakilan dari pemuda-pemuda seluruh Indonesia ya. Yong Japa artinya pemuda Jawa, Yong Sumatranen artinya pemuda dari provinsi atau pulau Sumatera ya seperti itu. Ini susunan panitia pada Kongres Pemuda 2. Kemudian ya, di sini kemudian Kongres Pemuda 2 itu yang digagas oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI dan berlangsung pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 menghasilkan satu putusan Kongres Pemuda-Pemuda ya. Ini masih tulisan sebelum ada aturan dari KBBI ya. Tulisannya masih seperti ini nih adik-adik. Putusan, poetesan ya, berarti putusan Kongres Pemuda-Pemuda. Nah, dari putusan ini ya, putusan hasil rapat Kongres Pemuda 2 ya, hasil keputusannya itu kemudian oleh Muhammad Yamin, kata putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia itu diganti namanya menjadi Sumpah Pemuda ya, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928 di mana tanggal 28 Oktober itu ditetapkan di sini menurut hasil Kongres Pemuda 2, putusan Kongres Pemuda-Pemuda ternyata diganti oleh Muhammad Yamin istilahnya dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, di sini ya sampai saat ini penggunaan istilah Sumpah Pemuda bisa diterima oleh semua pihak karena memang isi dari putusan pemuda dalam Kongres Pemuda 2 tahun 1928 ya mengandung istilah atau mengandung pernyataan yang berisi tentang ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa yakni Indonesia ya. Seperti itu adik-adik kita mengenal tentang Sumpah Pemuda untuk di bagian yang pertama ya. Nanti kita lanjutkan pembelajarannya di bagian yang keduanya. Semoga bermanfaat dan cerita ini ataupun pembahasan ini mohon disimak dengan sebaik-baiknya. Mohon diingat dari mulai hal-hal tanggal terpenting, kemudian istilah-istilah yang muncul dari pembelajaran kita kali ini. Dan di sini adik-adik sebagai evaluasinya saya sudah siapkan beberapa soal ya. Silahkan dikerjakan soal-soalnya. Kalian kerjakannya boleh melihat atau diputar kembali pembelajaran ini atau boleh cari di search ya di internet ataupun di Google. Silakan disimak soal yang harus adik-adik kerjakan. Oke adik-adik di sini kerjakan soal di bawah ini. Yang pertama nih, kapan dilaksanakannya Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2 ya. Silakan adik-adik flashback ya videonya. Pemuda 1, Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2 kapan dilaksanakan? Silakan flashback, putar dari awal. Kemudian yang kedua, tuliskan tujuan dari Kongres Pemuda 2. Nih, sudah kita bahas ya tadi tujuan Kongres Pemuda 2 itu seperti apa tujuannya? Silahkan ditulis kembali. Dan yang ketiga, ini yang terpentingnya ya, isi atau naskah Sumpah Pemuda silahkan adik-adik tulis ya. Tuliskan naskah Sumpah Pemuda seperti apa bunyinya. Ini adalah hasil dari putusan ya sidang Kongres Pemuda 2 ya, istilah Sumpah Pemuda. Silahkan tuliskan istilah-istilahnya ataupun naskah asli dari Sumpah Pemuda silahkan dituliskan. Dan selamat berlatih, tetap semangat dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Oke, sampai ketemu lagi pada pertemuan yang berikutnya. Dan diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.